Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, adik-adik semuanya rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tema kajian kita malam hari ini yaitu bertemakan tentang jangan telat. Apa makna yang terkandung di sini? Sering kita menjumpai sesuatu yang telat bisa menjadikan seorang itu rugi. Kalau misalnya seorang yang telat di dalam misalnya telat dalam masuk bekerja, sehingga dia pun berangkat menjadi kurang tenang. Kemudian juga mungkin ketiga bulanannya pun berkurang karena sering telat. Atau misalnya seorang yang sering telat di dalam beribadah pun demikian, menjadikan seorang itu menjadi kurang tenang di dalam beribadahnya. Dan ada yang lebih berat lagi ketika seorang telat di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-133, Allah Subhanahu wa taala katakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan hendaklah kalian bersegera. Bersegera untuk apa? Bersegera untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari ayat ini sehingga Allah perintahkan wasari'u? Segeralah kalian untuk untuk mendatangi ampunan Allah Rabbul Alamin. Karena tentunya dalam setiap waktu, dalam setiap hari, banyak di antara kita yang sudah melakukan dosa dan kesalahan. Bahkan mungkin setiap hari kita melakukan dosa dan kesalahan. Mungkin ada yang hari ini di sini mikir, si saya dosa apa Ustaz hari ini? Ini memang kebanyakan dosa atau memang lupa benar ini? Dan Rasul pun mengingatkan, di dalam hadisnya itu yang menerangkan bahwa manusia itu banyak melakukan dosa dan kesalahan. Kenapa? Bahwa sudah menjadi kepastian dan realita
seseorang itu tidak bisa terlepas dari kesalahan dan dosa, tidak keluar dari perbuatan dosa dan maksiat, baik yang dia lakukan itu dengan cara sembunyi-sembunyi, diam-diam, ataupun dengan cara terang-terangan. Makanya Rasul pun mengingatkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Rasul mengatakan, kullu khata'un, setiap anak Adam itu banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan. Kalau disebutkan kullu bani Adam, siapa yang dimaksud dengan bani Adam? Yo kulo kali panjenengan. Karena sering ketika disebutkan bani Adam, apalagi berkaitan dengan kesalahan, perbuatan dosa, kita itu sering lupa dengan diri sendiri. Oh, itu paling bani Adam itu yang banyak melakukan salah. Nah, tetangga. Oh, itu paling apa? Ya, orang yang sebelah sana. Banyak yang lupa terhadap kesalahan sendiri. Sehingga Rasul pun memberikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik seorang yang dia melakukan kesalahan dan perbuatan dosa untuk segera bertaubat. Untuk apa? Segera bertaubat. Dan di sini kita melihat Rasul memberikan jalan keluar atau solusi, bukan sekedar membuat, menyampaikan suatu permasalahan, tetapi ketika ditanya apa solusinya, tidak bisa memberikan solusi. Di sini Rasul memberikan jalan keluar bagi seorang hamba yang memiliki atau seorang hamba yang banyak melakukan dosa untuk segera bertaubat. Ada masalah, ada jalan keluarnya. Sering kita itu mendengar orang bisa mengungkapkan, mengeluarkan permasalahan-permasalahan, tetapi kirian ditanya gimana cara menyelesaikan masalah tersebut, dia pun jawab wah saya nggak tahu, tapi bisa mengeluarkan masalah. Dan Rasul mengingatkan di sini bahwa seorang itu ketika melakukan perbuatan dosa dan kesalahan untuk segera bertaubat, ada masalah dan juga ada solusinya. Ya, ibaratkan seperti seperti jenengan ketika sakit datang kemana? Ke dokter. Setelah datang ke dokter diperiksa dulu, dilihat dari mulai lidahnya seperti apa warnanya, kemudian dilihat dari tensi darahnya, kemudian keluhannya apa, kemudian dia diperiksa, baru kasih solusi. Oh, penyakitnya jenengan ini Pak, sebabnya karena begini, nih solusinya, minum obat. Demikian pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa setiap kita itu banyak melakukan dosa. Terus apa solusinya? Solusinya untuk segera bertaubat. Coba bayangkan kalau seandainya ketika orang datang ke dokter, setelah diperiksa, setelah dilihat dari warna lidahnya, kemudian sudah ditensi darahnya, tahu penyakitnya, kemudian suruh pulang. Pak, obatnya mana Pak? Terserah, sana cari sendiri. Ini bukan solusi. Tahu permasalahannya tapi nggak dikasih solusinya. Atau sebaliknya, orang yang datang ke dokter, dia nggak tahu
apa penyakitnya, diperiksa enggak, langsung dikasih obat gitu kan. Datang dikasih obat apa? Obat mencret misalnya ya. Pak, belum diperiksa kok udah dikasih obat mencret, Pak. Udah diminum aja sana pulang. Datang lagi orang yang kedua, dikasih lagi obat mencret, pulang ya. Ini juga tidak menyelesaikan masalah. Dan Rasul memberikan solusi bagi kita yang banyak melakukan dosa-dosa, baik yang kita tahu ataupun yang tidak tahu, untuk segera bertaubat ya. Karena memang ada penyebabnya. Karena memang kita itu apa? Melakukan suatu kesalahan karena penyebab-penyebab ya. Sebagaimana orang yang sakit pun ada penyebabnya. Sebagaimana orang yang sakit karena ada sumbernya. Sebagaimana seorang yang melakukan kesalahan dan dosa itu karena apa? Ada sumbernya, ada penyebabnya. Di antara penyebabnya, pertama karena bisikan dan gangguan dari syaitan, sehingga kita itu sulit untuk apa? Untuk benar-benar apa? Menjauhi dari kesalahan. Ya mungkin nggak mencuri, ya mungkin nggak berzina, tidak berjudi. Tetapi dosa-dosa yang lain bukan cuma itu. Kemarin baru hasad ke tetangganya, ya dengar tetangganya beli apa? Beli mobil baru, wow itu paling kredit gitu ya. Kenapa? Karena hasad ya. Dengar tetangganya naik jabatan, oh itu paling nyogok itu ya. Kenapa? Karena hasad. Atau juga karena dari apa ya, dari dosa-dosa yang dilakukan bukan mencuri, tetapi mungkin sering banyak berbohong. Atau mungkin karena apa? Mengganggu tetangganya ya. Makanya Rasul mengingatkan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu ya. Wah saya enggak ganggu kok Tat, saya enggak berbuat sesuatu yang mengganggu tetangga ya. Banyak seorang itu enggak sadar yang dia lakukan itu perbuatan kesalahan ya. Tetapi dia tidak menyadari diri ya. Atau misalnya dengan apa? Dia tidak mengganggu dengan ya, dengan mencuri hartanya, tetapi dengan suara yang, atau suara televisinya atau tipnya yang keras, suaranya yang tinggi, sehingga terganggu tuh saudaranya, terganggu tuh tetangganya ya. Apalagi kalau pas lagi hajatan, kadang suaranya apa? Sampai apa? Jendela itu getar sama, saking kencang suaranya, drrrt, drrrt, begitu ya. Atau mungkin karena suara yang berisik dari rumahnya ya. Atau mungkin dari suara knalpotnya yang mengganggu se-RT. Atau mungkin dia tidak mengganggu dengan suara, tetapi dengan apa? Dengan perbuatan. Karena asap rokoknya kan, ini bukan kesalahan demikian ya. Loh saya itu rokoknya di rumah kok ya, tapi kan asapnya kemana-mana begitu. Terus gimana biar enggak mengganggu, tidak apa? Menjadikan kesalahan, iya ditelan, jangan dikeluarin ya. Di rumah apa? Ya asapnya telan, jangan dikeluarin. Ini tidak mengganggu tetangganya ya. Atau parkir di mana? Di jalan umum ya, padahal itu tahu jalan untuk umum buat parkir ya. Waktu itu saya membaca di berita, ada orang yang parkir apa di jalan
ya, depan rumahnya, bahkan ada dikasih apa? Dikasih apa yang namanya? Kanopi. Ya. Ternyata benar, saya ada lihat sendiri. Ya. Kalau itu saya lihat di berita, ini saya ngelihat. Ya. Udah apa? Jalan umum dikasih apa? Patok di tengah-tengah buat parkir, dikasih kanopi. Ya. Ini adalah perbuatan yang harusnya seorang itu apa? Segera bertobat. Kenapa ini adalah bisikan dan gangguan dari syaitan? Mungkin perbuatan atau perbuatan dosa yang besar tidak dilakukan, tetapi dari dosa-dosa yang kita tidak merasa banyak sudah dilakukan, sehingga Allah pun mengingatkan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqima. Ketika Allah mengeluarkan iblis, ya, Allah telah menyesatkan iblis, maka iblis bersumpah. Apa sumpahnya? Qala fa bima aghwaytani, setelah engkau telah menyesatkanku ya Allah, la aqudanna, sungguh aku benar-benar pasti, ya, lahum siratal mustaqim, ya, aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus, dari jalanmu untuk segera bertaubat dari apa? Dari jalan-jalan yang menyesatkan. Ya. Jadi setan ini sudah apa? Iblis dan para tentaranya bersumpah. Ya. Kalau orang sekarang disumpah biar amanah, saya bersumpah nggak korupsi sekarang, besok nggak tahu. Kalau iblis dan bala tentaranya sekarang dan besok. Kenapa? Karena Allah sebutkan la aqudanna, di sini ada taukid, penegasan yang benar-benar akan dilakukan sekarang dan sampai besok. Ya. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Ya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, sungguh aku akan mendatangi mereka, mengganggu mereka agar mereka melakukan dosa-dosa dari arah apa? Dari arah depannya, dengan cara-cara yang banyak. Mungkin dari cara ini gagal, tapi dosa dari yang ini. Dia tidak bisa menjadikan seorang ini apa? Berbuat dosa dalam urusan ketaatan, tapi dalam urusan yang lain gak selamat. Wa min khalfihim, kemudian dari arah belakangnya, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, baik itu dari arah depannya, belakangnya, kemudian arah kanan, dan juga dari arah kirinya. Ya. Makanya kita banyak mendapati seorang apa? Mungkin ketika sholat, iya sholat, diperintahkan untuk belajar ilmu agama, belajar, tetapi dia tidak selamat dalam apa? Ya, dalam menipu saudaranya, dalam membicarakan tetangganya, dalam dalam seorang melakukan kesalahan-kesalahannya, dia apa? Dia tidak merasa, sehingga banyak di antara dosa yang dilakukan tanpa dia sadari, walaupun mungkin dari sisi yang lain dia beribadah, tetapi dari cara yang lain setan pun ingin agar manusia terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian penyebab yang kedua seorang melakukan perbuatan dosa karena hawa nafsu. Yang kedua karena hawa nafsunya. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-53, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, sesungguhnya hawa nafsu seorang itu mengajak untuk berbuat keburukan, ya. Belum bisa meninggalkan perbuatan dosa-dosa ini karena hawa nafsunya, ya.
illa man rahima rabbi, kecuali yang Allah telah memberikan rahmat. Dengan apa memberikan rahmat? Segera untuk dia bertaubat. Dan juga yang ketiganya, karena apa? Karena tabiat manusia yang lemah, sehingga banyak melakukan dosa-dosa karena tabiatnya yang lemah. Loh, kalau begitu ya sudah, Ustadz, itu kan sudah ditakdirkan. Justru karena sudah ditakdirkan, jangan nyerah. Kain jenengan kalau sakit ya tadi kemana? Ya ke dokter, jangan nyerah. Tahu sudah ya banyak melakukan kesalahan malah nyerah. Ya. Tahu kalau kita sudah banyak melakukan dosa bukan malah nyerah, justru kita mengambil sebab. Mengambil sebab apa? Sebab agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Seperti ketika sakit datang ke dokter, beli obatnya, ini kan diantara usaha. Ya. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan itu memiliki pengaruh. Jadi dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan atau apa yang kita lakukan dari menerjang larangan Allah itu ada pengaruhnya. Yang namanya perbuatan maksiat, baik itu kecil ataupun besar, ada pengaruhnya. Pengaruh yang langsung dirasakan sekarang atau besok, atau nanti, atau sampai setelah mati dia pengaruhnya dapatkan, karena nggak gratis. Ya. Dan Allah juga katakan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Di antara pengaruhnya adalah Allah katakan, apa yang menimpa kalian dari musibah, menimpa kalian dari apa? Sesuatu yang tidak kalian inginkan, fabima kasabat aydikum, sebab dari apa yang telah kalian perbuat. Apa yang dimaksud dengan perbuatan ini? Ya pastinya dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Ya. Baik di dunia ataupun apa? Nanti di hari akhir. Sehingga jangan sampai apa? Kita telat untuk segera bertaubat. Di dunia, ya. Karena namanya perbuatan dosa itu ya berpengaruh. Baik sekarang atau besok atau minggu depan, atau nanti setelah meninggal dunia. Ya, bahkan katanya salah seorang ulama mengatakan, inilah a'sillaha, sungguh ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, fara'aitu khuluqi imra'ati wa dabati, aku melihat, ya, aku melihat akhlak yang ada diri pada pasanganku dan kendaraan itu ada pengaruh. Biasanya istrinya nurut, oh sekarang kok beda. Mungkin karena maksiat yang sudah kita lakukan. Ya. Biasanya mengalah, diem. Ya, sekarang berani. Kalau lagi ribut, ya, omongannya nggak terkontrol, suaranya meninggi. Apa jenengan mas? Jenengan kesini modal kolor doang dulu. Wah, gitu kan. Ya, atau mungkin kendaraannya gampang apa rusak, ya, perasaan baru diservis kemarin nih, tapi kok sudah pak rusak mulu, ya. Jualan apa, jualan ini yang enggak lancar, ganti jualan itu cuma 5 hari, ganti bisnis lagi yang enggak jalan, mungkin karena perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dosa dan maksiat ada pengaruhnya. Ada apa? Ada pengaruh. Ya. Anak-anaknya sudah nggak bisa diatur. Ya. Maka perintah agar segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Rasul, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yablugh ruhuhul hulqum. Sesungguhnya Allah tidak menerima taubat seorang sampai rohnya di kerongkongan. Maka mumpung kita itu masih diberikan kesempatan hidup, mumpung kita masih belum dicabut rohnya,
maka bersegera untuk bertobat. Kenapa? Pengaruhnya bukan hanya di dunia, tetapi dosa dan maksiat ini memiliki pengaruh baik nanti ataupun apa? Ataupun nanti setelah meninggal dunia. Kenapa? Karena di sana banyak apa? Di antara penghalang seorang yang telat sehingga rugi di dalam dia, ya, di dalam kehidupan nanti setelah meninggal dunia. Di antara penyebab seorang yang telat dalam bertobat, ya, banyak di antara penyebabnya. Ya. Orang kalau mungkin dikasih sakit terus, ya, mungkin dia masih bisa sempat untuk apa? Ya, bertobat. Wah, saya sudah sakit terus beginilah, tobat aja lah. Yang kemarin apa? Malas ibadahnya, sekarang rajin. Yang repot kayak apa? Kayak kita. Lagi sehat, tahu-tahu apa? Tahu-tahu kecelakaan, mati. Waduh. Makanya perintah tadi untuk bersegera. Di antara penghalang seorang yang telat di dalam bertobat, penghalang seorang bertobat karena merasa rahmat Allah itu luas. Memang rahmat Allah itu luas, tetapi juga jangan kebablasan sehingga apa? Sehingga dia pun mengundur niat untuk segera kembali kepada Allah. Maka disebut dengan taubat karena apa? Karena maknanya adalah tabayatubu taubatan. Seperti ada yaudu audah, kembali. Yang sebelumnya melakukan kesalahan dan maksud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa rahmat Allah itu luas, ketika selesai melakukan dosa, tenang. Allah innallaha ghafurur rahim. Tapi lupa dengan ayat-ayat innallaha syadidul iqab. Allah juga apa? Keras siksanya. Kemudian penghalang yang lain, seorang yang menunda di dalam bertaubat karena tamak terhadap dunia. Karena tamaknya seorang terhadap dunia. Bukan berarti nggak boleh bekerja, silakan. Tetapi apa? Ketika seorang sudah hanya memikirkan hari-harinya itu dengan harta dunia, sudah, ya, maka akhirnya menjadikan dia apa? Terlalaikan untuk segera bertaubat. Atau yang ketiganya diantara mengundur waktu. Masih muda. Orang yang tobat tuh yang umur 70 tahun. Siapa yang jamin dia umurnya sampai 70 tahun? Ya. Yang tua pun dia merasa masih apa? Masih muda. Makanya Rasul pun mengingatkan, orang itu senantiasa dia merasa masih muda dalam dua hal. Yang pertama, ketika dalam angan-angan. Orang yang sudah umurnya 70 tahun, 80 tahun kayak masih muda dalam angan-angan. Ya. Nanti ya kalau sudah apa kejual tanah yang di sana, saya mau renovasi rumah, mau beli mobil, angan-angannya panjang, padahal umur sudah 70 tahun lebih. Dan juga di dalam urusan harta, ya. Kenapa? Ayah masih muda, butuh. Ya. 6. Adapun syarat-syarat seorang untuk bertaubat yang pertama adalah ikhlas. Ya. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena riya, bukan karena ingin didengar, ya. Juga bukan karena urusan dunia, ya. Bukan karena apa? Urusan dunia. Jadi yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena taubat ini adalah ibadah. Sehingga seorang yang bertobat ini yang pertama hendaklah mengikhlaskan niat. Bukan karena apa? Bukan karena yang lainnya. Ya, misalnya seperti apa? Ya, kenapa Pak kok jenengan biasanya ya pasang
apa, pasang nomor misalnya, ya, judi misalnya, ya, oh ya sekarang saya tobat, saya nggak mau lagi. Loh kenapa Pak? Mau duit saya udah habis kok. Nah ini tobatnya karena duitnya udah habis, ya, bukan karena lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang keduanya adalah, ya, yang keduanya meninggalkan maksiat, kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat karena pilihannya, bukan karena paksaan, bukan karena penyebab yang lain, tetapi karena dia meninggalkan kesalahannya, yaitu karena keinginannya, bukan karena terpaksa. Ya. Wah sekarang saya tobat, nggak berzina lagi. Kenapa Mas? Kena HIV saya. Nah ini beda nih begini, ya. Ya, bukan tobatnya itu karena apa? Karena pilihan, karena sudah sakit. Nah, ini salah. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah menyesali. Menyesali dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan dari kesalahan dan dosa. Kadang ada orang melakukan dosa dan sekarang sudah bertobat tapi nggak menyesali. Ada, maka harusnya menyesali, tutup, ya. Untuk dia apa? Untuk dia tutup, ya. Misalnya gimana? Dulunya mungkin banyak melakukan maksiat, kemudian sekarang sudah tobat, terus cerita ke tetangganya, ya. Wah saya sekarang sudah tobat dari ini, ya. Kenapa Pak? Yo sudah, wah sudah puas saya loh. Salah kok puas, ya. Wah sudah mentok saya, ya. Ya. Atau dia merasa sudah apa? Sudah kenyang dengan itu. Bukan, justru kesalahan itu untuk dia sesali dan dia tutup, ya. Bukan apa? Karena merasa sudah, ya, sudah kenyang atau sudah, ya, puas. Adapun kesalahan yang berkaitan dengan manusia, agar dia segera mengembalikan haknya. Ini yang kelimanya, ya. Kesalahan yang dilakukan karena apa? Ya, berkaitan dengan urusan manusia, dengan sesamanya. Kalau tadi nggak pernah sholat atau jarang-jarang sholatnya, ya, atau mungkin sholatnya cuma maghrib sama isya doang, kemudian bertobat dia mengamalkan sholat 5 waktu. Kalau sebelumnya dia nggak puasa, sekarang apa? Puasa misalnya. Adapun kalau kesalahan yang berkaitan dengan manusia, maka nggak cukup. Tidak cukup dia bertobat, maka harus diselesaikan. Ini dosa sesama manusia. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, man kanat madlamatun li akhihi fi syai'in aw 'irdin aw malin, barang siapa yang dia melakukan kezaliman kepada saudaranya, dalam itu urusan harta, ya, nipu, ataupun dia ngambil punya orang, ataupun mungkin bawa uang kas masjid, ya, kas RT, ya, ataupun urusan kehormatan, menfitnah, ya, menjatuhkan, ya, nama baiknya, ya, ataupun urusan yang lain, baik itu mukul, menyakiti tubuh seorang sampai menumpahkan darah, maka Rasul mengatakan fal yatahallalhu minhul yaum, segeralah kalian untuk bertaubat. Bagaimana caranya? Untuk diselesaikan, dihalalkan. Kapan? Segera, jangan nunggu nanti. Nantilah kalau pas Idul Fitri, ya, siapa yang jamin kalau sampai Idul Fitri, ya. Kenapa? Karena ini urusan yang dia lakukan, kesalahan, maksiat dan dosa kepada sesama manusia, untuk segera. Kenapa? Qabla alla yakuna dinarun
wala dirhama, sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham sudah tidak ada harganya, di mana ya hari di mana seorang sudah tidak diterima uangnya. Kenapa? Karena balasnya itu pakai pahala, gara-gara kesalahan perbuatan dosa yang dia lakukan kepada seorang ya, dan dia tidak sempat bertobat, maka bayarnya pakai pahala. Dan Rasul pun pernah mengingatkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata. Orang yang bangkrut ya Rasul, yang tidak punya uang, usahanya gagal, jualannya gulung tikar, tikernya juga sekalian digulung ya. Apa kata Rasul? Al muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku bukan itu, bukan yang gak punya uang, usahanya gagal, itu masih mending. Tetapi orang yang bangkrut dari umatku gara-garanya telat dalam bertobat ya, maka dia nanti datang dengan wajah bis salatin wa zakatin wa hajjin wa saumin, maka dia datang membawa pahala salatnya, datang membawa pahala zakatnya, datang nanti pada hari kiamat membawa pahala hajinya, dan nanti hari kiamat datang dengan membawa pahala ya puasanya, salat, puasa, zakat, hajinya, di rukun-rukun Islam dia bawa ini. Tetapi karena belum sempat dia bertobat dari kesalahan dia yang dia lakukan kepada sesama manusia, maka orang-orang ini nanti akan datang untuk menuntut. Faja'a man daraba hadza, datang orang yang dulu pernah dipukul. Waja'a man syatama hadza, datang orang yang pernah dia fitnah. Waja'a man daraba man akhadha mala hadza, datang orang yang dulu uangnya pernah diambil ya. Maka orang-orang ini yang dulu pernah dia zalimi di dunia datang untuk apa? Meminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari itu sudah nggak ada harta lagi yang kalau dulu dosanya ambil uang, sekarang uangnya sudah bukan di dunia lagi. Maka apa kata Rasul? Rasul pun melanjutkan, fa'akhadha fa'ukhidat min hasanatihi, maka diambil dari pahala solatnya tadi. Sudah solat 5 waktu ya, setiap hari 5 kali 5 waktu, ternyata pahalanya habis. Susah payah sholat 5 waktu sekian puluh tahun, itu pun yang diterima nggak banyak. Yang diterima ini pahalanya buat orang ya, kamu saya bayar dengan pahala sholat saya ya. Ternyata orang yang dizalimi masih ada. Apa kata Rasul? Diambil lagi dari pahala zakatnya. Susah payah ngumpulin uang sekian tahun sampai dia bisa zakat, ternyata pahalanya zakatnya diambil bayar orang ya. Pahala yang dia kumpulkan habis. Ketika pahala zakatnya habis, maka apa? Diambil dari pahala puasanya ya. Puasanya padahal apa? Puasanya dia sudah sekian puluh tahun puasa, pahalanya buat orang gara-gara telat dia bertaubat ya. Pahala puasanya habis, diambil dari pahala hajinya. Padahal nungguin haji berapa tahun ya sekarang jemaah? Berapa tahun? 30 tahun benar ya, kurang lebih lah segitu katanya ya. Sudah nungguin 30 tahun nabung
sampai berangkat, ternyata pahalanya buat orang, ya. Sudah susah payah dia menabung agar bisa haji, pahalanya habis gara-gara dia telat untuk bertaubat, ya. Hatta idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih, sampai pahalanya habis sedangkan Anda masih tersisa orang yang dia zalimi. Masih ada orang-orang yang dia zalimi masih sisa, sedangkan pahalanya sudah habis dari pahala sholatnya, baik yang wajib ataupun sunnah habis, dari pahala puasanya yang wajib ataupun sunnah habis, dari sedekah, dari zakatnya yang wajib habis, dan dari pahala hajinya, dari pahala umrohnya habis, ya. Apa kata Rasul? Fa ukhidha min khotoyahum. Orang yang dizalimi pun ngomong, nggak apa-apa, nggak bayar dengan pahala, nggak apa-apa, saya kan juga punya dosa, ya. Maka diambil dari dosa-dosa orang ini, ya, kemudian ditimpakan kepada orang yang berbuat dosa tadi, ya. Nggak apa-apa, kamu nggak bisa membalas dengan pahala, saya kan juga banyak dosanya, maka saya untuk menyelesaikan ambil dosa-dosa saya, lumayan mengurangi dosanya, ya. Apa kata Rasul? Maka faturihat ilan nar, sampai orang ini pun dilemparkan ke api neraka, ya. Padahal tadi kata Rasul, orang ini sudah susah payah mengumpulkan pahala di dunia dengan membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan semua pahalanya itu sirna habis untuk gara-gara satu, telat bertaubat. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.